Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku Jokes Crypto dan saham di sini. Oke teman-teman, jadi kali ini kita bakalan bahas tentang Bitcoin ya pastinya. Nah, jadi di sini kita bakalan bahas tentang apa saja yang bakalan terjadi sama Bitcoin berdasarkan ya beberapa berita ataupun juga nanti berdasarkan technical analysis. Nah, tapi di sini sebelumnya kalian bisa subscribe dulu channel ini dan jangan lupa like, komen, dan share-nya. Teman-teman juga yang mau bergabung ke dalam grup Telegram, silahkan. Kalian bisa klik saja, linknya ada di deskripsi, atau teman-teman yang mau bergabung ke dalam grup Telegram, kalau misalnya nggak nemukan link di deskripsi, kalian bisa klik saja tab komunitas channel ini, lalu nanti scroll aja. Ada dua grup yang kita punya. Yang pertama itu adalah grup tentang VIP gratis. Aku ulangin, VIP gratis, oke? Tidak berbayar sama sekali. Walaupun kita nge-share sinyal, tidak berbayar. Next, yang kedua itu tentang diskusinya. Jadi kalau aku nge-share ke VIP gratis, nanti kita bisa membedah sama-sama di diskusi gitu. Nah, yang jelas di sini grupku cuma dua teman-teman. Jadi kalau misalnya ada beberapa orang yang sempat melaporkan dan aku melihat sendiri, ada grup yang mengatasnamakan Jokes Crypto dan saham, sama juga logonya sama, terus juga namanya sama gitu ya. Terus hanya saja yang di dalamnya tidak ramai gitu, karena yang kita promokan hanya dua ya. Pokoknya klik saja yang di deskripsi, itu yang asli, dan yang palsu itu mereka malah ngajak investasi gitu ya. Padahal aku sama sekali nggak membuka titip dana ataupun juga investasi gitu ya. Jadi kalian berhati-hati, jangan sampai nanti ya tergoda lah sama yang gitu-gitu guys ya. Nah, yang jelas kalian tetap waspada sama yang namanya penitipan dana. Oke, lanjut aja. Di sini kita bakalan cek dulu harga Bitcoin ya. Di sini kita lihat, di sini kita masih menggunakan time frame kecil ya tadinya. Nah, ini Bitcoin TF1H seperti ini. Kita lihat nanti untuk long term ya, ataupun juga nanti bisa kita cek untuk beberapa waktu gitu ya, ataupun untuk trading. Oke, di sini kalian bisa lihat sendiri Bitcoin IDR itu 307 juta, udah ada kenaikan. Di video kita yang sebelumnya sekitar 303 juta teman-teman, kalau bisa lihat sendiri. Sekarang udah menjadi 307 juta, lumayan naik ke sekitar 4 jutaan ya. Next, di sini kita bakalan lihat nih, ada beberapa tweet-tweet yang mungkin menurutku asik ya untuk dilihat. Michael Saylor setiap hari kerjanya pom-pom Bitcoin, karena menurutku dia sendiri ya lumayan panik lah ya. Sebagai CEO dari perusahaan yang memiliki Bitcoin terbanyak, itu MicroStrategy, dia bakalan panik lah kalau harganya turun. Sama halnya dengan El Salvador ya. El Salvador ini juga aku baca berita tadi, mereka tuh terancam tidak bisa membayar hutang karena Bitcoin harganya terus menurun, dan beberapa orang menyarankan untuk mereka meninggalkan Bitcoin karena harganya itu fluktuatif dan itu bisa merusak perekonomian negara mereka sendiri gitu ya. Nah, di masa depan semuanya berjalan dengan energi digital Bitcoin gitu. Nah, ini Michael Saylor ini dia yakin ya. Nah, seorang yang konsisten terhadap apa yang sudah dia katakan Bitcoin bullish long term, dan itu ya nggak bisa diapa-apain lagi kalau dia udah ngomong kayak gitu ya. 21 Juni dia ngomong ya, kita lihat di sini dia ngomong apa nih guys. Nah, ini kalian bisa lihat nih guys, Michael Saylor gitu ya, itu strategi.com, konvensi bubar, Bitcoin berkembang gitu. Mantap sekali pokoknya ini Michael Saylor the best. Oke, di sini kalian bisa lihat lagi untuk malah kepencet ya tadi ya. Untuk Watcher Guru gitu ya. Watcher Guru ini lumayan apa ya? Kalau menurutku lumayan bagus lah. Teman-teman, tunggu. Kita bakalan cari dulu. Nah, ini dia.
Ini adalah tempat di mana kita bisa melihat berita-berita terupdate tentang Bitcoin pastinya. Karena ya bukan cuma Bitcoin, segala cryptocurrency kalau misalnya teman-teman mau lihat update-nya bisa di sini gitu ya. Nah, WeChat ini MiChat apa WeChat nih? Kalau MiChat terkenal di Indonesia, kalian tahu sendiri aplikasi apa. Kalau di sini ada WeChat ya. Mirip. Nah, di sini kalian bisa lihat nih, ini adalah ETH. ETH kita bahas nanti ya. Apakah betul ETH bisa menyalip Bitcoin apa gimana ya? Nih, ini adalah plan B mengatakan Vitalik. Nah, ini Vitalik. Kalian bisa lihat nih, plan B stock flow price model Indonesia lebih Vitalik Brown has model can be harmful. Oke, kita lihat nih guys. The Greedful Theory menegaskan bahwa harga naik karena investor dapat menjual terlalu mahal securities kepada investor lain atau orang-orang bodoh yang lebih besar. Sulit diputus. Semoga harimu Senin terus. Oke, sini kalian bisa lihat nih guys. Pemerintah Ukraina mengumpulkan lebih dari 100.000 dolar dari penjualan koleksi CryptoPunk. Kalian tahu CryptoPunk itu adalah NFT yang menurutku lumayan populer selain NFT yang dimiliki dari CEO-nya ApeCoin gitu ya, yang monyet itu. Nah, CryptoPunk itu juga terkenal guys. Presiden juga menyarankan kepada para pengikutnya bahwa penerapan CAR Bitcoin adalah untuk kepentingan generasi mendatang gitu. Ini lambang negara mana nih, lupa kita. Oke, di sini aku mau cek dulu Crypto Fear and Greed-nya guys ya. Setelah membaca beberapa video, Crypto Fear and Greed-nya lumayan naik, alhamdulillah ya. Udah naik lah di sini. Kalian bisa lihat sendiri. Dan di sini kalian bisa cek ya, Crypto Fear and Greed-nya berubah menjadi 11 dari yang sebelumnya 9. Oke, next di sini Crypto Bubbles-nya. Ini ada banyak koin-koin yang sudah mulai naik gitu ya. Dan di sini kalian bisa lihat sendiri, koin yang naik itu ada 4 lah mungkinnya, yang masih hijau lah kalau dari daily-nya ya. Uni, Sandbox, SNX, dan Leo. Leo itu koin bagus loh. Dia masuk dari top 50 kalau nggak salah ya. Nah, Bitcoin secara weekly-nya sudah menjadi 2,8%. Turunnya tidak terlalu merah. Tapi kalau di sini teman-teman mau lihat secara monthly-nya, mungkin ini masih turun sekitar 31%. Sehingga ini menurutku udah lumayan dalam ya teman-teman ya. Waktu Bitcoin sudah turun seperti ini, takutnya nanti dia rebound ataupun juga dia recovery dengan cepat, tapi teman-teman nggak beli apa-apa. Nah, itulah pentingnya namanya DCA, ataupun juga kalian itu pokoknya kalau beli itu ya bahasa kampungnya beli bertahap lah gitu ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat sendiri, ini untuk time frame dari Bitcoin secara garis kecil ya gitu ya. Nah, ini sebenarnya bukan sinyal ya, cuma untuk diriku pribadi gitu. Nah, dilihat dari sini ya teman-teman bisa lihat sendiri, di sini ada beberapa garis biru yang aku buat untuk garis support trendline. Nah, tapi di sini kita kayaknya bakalan tinggalkan itu dan kita melihat dari time frame besar aja. Kita hapus dulu, Kita bakalan hapus semuanya guys. Karena kita bakal memulai dari nolnya gitu ya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat sendiri kita sudah menghapusnya teman-teman ya. Oke, di sini kalian bisa lihat. Nah, jadi di sini Bitcoin yaitu Bitcoin ya dari time frame 1D-nya secara nggak langsung dia sudah mantul dari area support, yang mana di kotak ini sudah menjadi support kuat kalau menurutku, sehingga kita bakalan tinggal nunggu aja nih ya. Kita bakalan tunggu Bitcoin untuk naik ya kurang lebih ke area sini sih kalau kita tunggu ya. Kalau misalnya kalian pada mau tunggu dia bakalan naik ke area 29 kalau menurutku. Tapi ada beberapa yang mengatakan sampai ke 45. Cuma kalau untuk ke 45 kayaknya nggak dulu deh. Nah, jadi di sini ini bukan untuk yang jangka panjang, karena di sini kita mau untuk melakukan
tradingnya dengan day trade saja teman-teman, ataupun kita bisa melakukan tradingnya yaitu dengan cara ya kita menganalisa menggunakan candle yang ada di sini guys. Nah, jadi kurang lebih gini teman-teman ya. Nah, di sini dia mantul ya. Tadi di sini mantul, dan kalau misalnya dia breakout di area sini, dia bakalan ke area 22 ya. Jadi kalian tunggu aja dia breakout di area 21, nanti bakalan next ke sini. Tapi kalau misalnya dia belum bisa breakout, ya menurutku jangan di long dulu deh. Tapi kalau misalnya kalian nanti lihat dia breakout di area kita yang kasih sini ya, kasih kotak sini. Nih, kalau misalnya dia berhasil breakout di area sini ya, buat candle di baru sini, dia bakalan terbang tinggi lah ya. Ya nggak usah tinggi-tinggi kali sih, tapi ke 23.700 menurutku nyampe. Dan kalau misalnya kalian lebih lama mau nunggu, dia bakalan bisa ke area 28 ataupun 29. Itu memang target yang lumayan dalam lah ya. Nah, di sini untuk Bitcoin sendiri, kalau misalnya pada mau ngelong, nggak apa-apa, long aja Bitcoin tuh. Nanti di 19.500 gitu atau 19.800 itu stop lossnya. Itu untuk Bitcoin ya. Jadi Bitcoin ya masih bagus ya. Sampai saat ini kalau menurutku Bitcoin masih bagus-bagus aja gitu. Ya, nggak bisa ngomong banyak lah. Intinya kalau mau ngelong Bitcoin, kalau misalnya dia belum berada di bawah 17K, itu bukan sebuah bencana. Jadi kalian kalau lebih mau aman, tunggu dia konfirmasi. Karena trading is moment guys. Jadi jangan tergesa-gesa, jangan dapat di harga bawah nanti kita jual di atas. No, itu bukan suatu pemikiran yang bagus, tapi di situ malah merugikan kalian kalau misalnya nanti dia tidak berhasil breakout. Nah, jadi kalian nunggu dia breakout dan lihat apakah dia bisa fake breakout atau memang betulan breakout gitu ya. Nah, jadi intinya memang trading itu simple gitu ya. Kalian bisa lihat dia breakout long, kalau misalnya breakdown short gitu. Tapi tetap bisa melihat kondisi. Kalau misalnya ini adalah fake ataupun juga nanti fake, itu ada beberapa ketentuan. Kalian bisa membaca situasi itu juga gitu ya. Nah, jadi kayaknya nggak cukup ya satu sesi ini. Next kita bakalan lanjut lagi untuk membahas Bitcoin. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.